Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman nafuzu bihima yawmal ma'ad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, para hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah. Tuhan hormati Dengku Imam Masjid beserta para pengurus-pengurus masjid. Tuhan hormati kepada seluruh kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan beberapa makhluk yang dari setiap makhluk itu ada faedah atau hikmahnya masing-masing. Yang hikmah dan faedah itu hanya Allah lah hakikat yang mengetahui apa di balik hikmah itu. Maka para hamba Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akan binatang-binatang yang sebahagian besar, yang sebahagian daripada binatang itu menjadi makanan dikonsumsi oleh umat manusia, dan ada juga binatang-binatang sebagai tundangan, sebagai tunggangan bagi umat manusia, dan kepada mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis, di mana iblis itu para hamba Allah sedikit akal, besarnya nafsu, tidak pernah diberikan iman oleh Allah kepada mereka. Maka senantiasa para iblis atau setan itu kufur dan ingkar kepada Allah. Juga Allah menciptakan akan para malaikat-malaikat yang mungkin sekilas pandang kita nyokalan malaikat itu adalah makhluk yang sangat sempurna, tetapi malaikat itu bukanlah makhluk yang sempurna, tapi mereka adalah ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang mulia, bukan makhluk yang sempurna. Mereka takkan pernah berbuat maksiat, mereka tak pernah berbuat salah atas apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Tapi mereka sebaliknya, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa berbuat apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka diberikan iman, diberikan akal, tidak Allah sisipkan akan hawa nafsu pada mereka. Maka mereka bukanlah makhluk yang sempurna, tapi sebatas mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Inilah kita yang merupakan makhluk Allah, produk Allah yang sangat sempurna.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kitalah manusia ini yang sangat sempurna, yang paling bagus Allah ciptakan. Kita diberikan hawa nafsu, diberikan akal, dan Allah hadiahkan kepada kita iman, yang dengan iman itu terarahlah kita dalam hidup di alam dunia yang fana ini dan akan bahagia esok kelak di yaumil kiamat. Maka manusia yang dapat mengendalikan akan hawa nafsu, manusia itu lebih mulia daripada malaikat itu sendiri. Sebaliknya para hamba Allah, manusia yang telah diperbudak oleh hawa nafsu, maka manusia itu lebih hina, lebih keji, lebih brutal daripada syaitan atau binatang yang lebih hina. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Para hamba Allah, manusia yang dapat mengendalikan akan hawa nafsu, setiap datangnya waktu untuk menyerahkan diri kepada Allah, artinya setiap waktu itu adalah untuk ta'abud, ibadat kepada Allah, maka ditinggalkan segala kepentingan pribadinya, maka didahulukan akan kepentingan agamanya. Jadi segala aktivitas umat manusia yang dikerjakan untuk pribadi dunianya akan ditinggalkan itu semua demi melakukan perbuatan perintah agama, perintah Allah atau perintah Nabi. Di mana yang dengan perintah Allah atau perintah Nabi pada ujungnya adalah dengan tujuan yang satu, adalah untuk menggapai kebahagiaan esok kelak di yaumil kiamat. Tanya hadir masjid Urojo para hamba Allah, tidak lain dan bukan karena iman dalam sanubari katanya, dalam darah gapah katanya, dalam hati katanya. Setiap katanya umat manusia para hamba Allah yang punya akal, iman dan hawa nafsu, pasti katanya para hamba Allah mendambakan akan kebahagiaan. Kebahagiaan orang-orang beriman para hamba Allah bukan cuma hanya kebahagiaan yang dikejar untuk hidup sementara di dunia yang fana ini, tapi kebahagiaan yang hakiki adalah saat taih imiyub baklawah, menanti dan terus menanti akan tiupan sangkakala kali kedua, kali pertama untuk bangkit umat manusia esok di hari kiamat. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Tapi manusia yang telah diperbudak oleh hawa nafsu para hamba Allah, manusia itu cuma hanya mengejar kebahagiaan buat sementara hidup di alam dunia yang fana ini. Jadi dalam setiap uro umat manusia mencari akan yang punya yang namanya kemewahan. Dari semenjak terbitnya matahari sampai tenggelam matahari, sampai itamang malam, mencari untuk hanya kebahagiaan di alam dunia yang sementara waktu. Jadi tinggallah pelajaran agama yang mesti dipelajari oleh umat manusia. Tinggallah murno ilmu agama. Tinggallah rukun-rukun agama yang mesti ditipu oleh manusia. Hingga para hamba Allah dipikir umat manusia sebahagian, agama cuma hanya sembahyang sagai, agama cuma hanya cara puasa sagai, agama bukan cuma hanya sebatas demikian. Agama suci Islam ini tidak sebatas demikian. Pelajaran agama para hamba Allah dari makan dan minum sampai tajak wizhi perle ke agama, sampai bak tak pegat hubungan intim dengan perumah perle kepada agama. Apa tujuan agama dan saat tanya pegat hubungan badan? Supaya yang tersalurkan itu tidak dibantu oleh iblis dan setan.
supaya yang dilahirkan oleh istri kita nanti bukan mirip manusia, tapi pada hakikatnya adalah iblis yang dilahirkan oleh istri-istri kita. Jadi rupanya Islam ini, agama ini, dalam seluruh sendi kehidupan umat manusia, manusia dibutuhkan akan pelajaran ilmu agama. Jadi manusia-manusia yang telah diperbudak oleh hawa nafsu itu, manusia itu tidak tahu menahu, tidak ingin tahu, cuma hanya mengejar dunia sesaat, yang pada akhirnya dunia itu tidak pernah dinikmati oleh umat manusia itu sendiri. Tanya lezat bak tami tapeng para hamba Allah, tapi ki dengan lepengnya tanya singa akan tapegat sabab usaha tani amati di urut Tuhan. Tanya akan dapat rumah yang bertingkat-tingkat, yang terfikir tanya akan tani amati esok kelak di urut Tuhan. Hana mungkin le tani amati rumah yang mewah, yang megah, yang bertingkat-tingkatnya. Keing tanya kata kit. Tanya ka penuh dengan rematik badan teh. Tanya ka penuh dengan asam urat. Kapan kita nikmati itu semua? Kapan? Taruhlah Allah beri udip tanya terus-terus nyan pihan jet le ke manusia. Tanya nikmati atas usaha yang kahek berokon di masa muda. Hana mungkin le. Tanya pakai titilu wali yang yum 20 juta. Ha mungkin le. Tanya pakai baju yang yum tabah 30 juta. Hana mungkin le. Tanya pajuh makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang cukup merasa halupa le dah pajuh. Rupanya kebahagiaan tidak ada di hari tua. Kebahagiaan yang sebenar-benar kebahagiaan para hamba Allah, itulah kebahagiaan di saat perpindahan alam daripada alam dunia ini kepada alam di meyuk balawah. Disitulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Kita pada hakikatnya tidak pernah mati para hamba Allah. Hana mati sebenarnya tanya. Cuma hanya perpindahan alam lagi perpindahan daripada alam rahim ibu, berpindah kepada alam dunia yang fananya. Dari sini pun tanya hana tamate, cuma hanya perpindahan alam buat sementara waktu. Ialah alam yang taih dimiyu balawah, yang mungkin 1000 tahun, 2000 tahun, 1000 tahun, hana jelas berapa tahun yang akan kita istirahat di situ. Setelah itu dia berpindah alam kepada alam hari kiamat. Itu pun bukan terakhir, masih ada satu lagi. Kalau bukan kepada alam surga, pasti dia berpindah kepada alam neraka. Maka Sayyidina Umar pernah berkata dalam suatu asarnya, dalam suatu bahasanya, antum ayyuhan nas, antum khuliqtum lil abad. Pada hakikatnya kalian semua wahai umat Nabi Muhammad tidak pernah mati-mati ke Umar. Pada hakikatnya kalian wahai umat manusia diciptakan oleh Allah untuk abadi selama-lamanya, untuk hidup selama-lamanya. Mati itu cuma hanya perpindahan alam. Maka kebahagiaan di saat taih di alam kuburan, maka kebahagiaan tolak ukurnya, barometernya, patronnya di sini di alam dunia. Bila di sini Anda bahagia, di alam kuburan Anda bahagia. Di sini Anda celaka, di kuburan pun Anda orang-orang yang celaka. Maka para hadirin kaum muslimin hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah, arti bahagia di alam kuburan dengan barometernya, patronnya bahagia di akhirat. Mari cara mentua hamba Allah, maka bahagia di dunia adalah dengan jalan taslim diri kepada Allah, tamkin diri kepada Allah. Putra taslim diri, menyerahkan diri kepada Allah, dan tamkin diri adalah mempersiapkan diri untuk beribadah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para hamba Allah, karena ini kebahagiaan di akhirat, maka patronnya, barometernya, tolak ukurnya bahagianya di dunia dulu dengan jalan laqad manallahu alal mu'minin id ba'atha fihim rasulam min anfusihim.
Sungguh telah menikmati oleh Allah di atas kita orang-orang mukmin ketika mengutus oleh Allah untuk mereka orang-orang mukmin seorang rasul yang sangat suci, rasul yang sangat mulia, yang rasul itu min anfusihim, dari diri mereka umat manusia itu sendiri. Yang tugas rasul itu apa? Yatslu alaihim ayatihi. Yang tugas rasul itu adalah membacakan di atas mereka orang-orang mukmin ayat-ayat Allah. Setelah membaca ayat-ayat Allah oleh rasul itu di atas orang-orang mukmin, wa yuzakkihim, dan rasul itu mengikiskan segala kekotoran yang ada dalam batin-batin umatnya, batin-batin mukmin itu. Maka rasul gepruno ba umat-umatnya nyo iri, nyo dengki, nyo ria, nyo takabur, nyo angku, nyo congkak, nyo ini, nyo itu, semua diajari oleh rasul itu untuk sahabatnya. Sahabatnya mengajari murid-muridnya, gekun tabi'in dalam istilah kitab. Reta-reta Imam Hanafi, reta-reta Imam Daud At-Tai di Irak, reta-reta Imam Sufyan As-Sauri di Basrah, reta-reta Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah, reta-reta Imam Atta bin Abi Rabah, penguasa Mekah, mufti Mekah, reta-reta Imam Muhammad bin Jurid, mufti Mekah, diajari oleh sahabat-sahabat itu, para tabi'in, tentang masalah ilmu yang telah Rasul ajarkan kepada mereka. Kepu tujuannya yang gepurna wa yuzakkihim, mempersucikan hati batin-batin murid-muridnya. Dalam istilah guru, kepu Rasul mengajari akan umat-umatnya, mempersucikan akan batin-batin umatnya, supaya amal ibadah yang dikerjakan oleh umat-umat Nabi ini, oleh kita-kita ini, tidak menjadi padam, tidak menjadi suatu abu yang dibakar oleh api, karena ada iri, dengki, hasud, takabur, ria dan sombong yang ada dalam setiap hati-hati si mukmin ini. Nyan kepegah oleh Allah, nikmat yang paling agung adalah Allah hadiahkan Rasul kepada umat itu. Hadiah Allah Rasul kepada umat itu, yang Rasul itu membacakan akan ayat-ayat suci Allah, yang Rasul itu mempersucikan batin-batin umat-umat manusia itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul-rasul itu mengajari kepada mereka umat-umatnya akan isi kitab Al-Quran Allah yang Allah turunkan kepada Nabi itu, dan rasul itu mengajari ilmu-ilmu hikmah yang dengan ilmu hikmah itu lebih manjur daripada ubat yang manjur, lebih mustajabah daripada doa yang mustajabah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sekalipun penduduk bumi pada saat itu, sebelum itu, mereka penuh dalam kesesatan-kesesatan yang nyata. Segala hadirnya utusan Rasul kena unang rawacehnya, nenek tu tanya kan kafe musuh-musuh Tuhan, tapi karena nikmat Allah tengah terus bak tanya para hamba Allah, geterima endatu tanya tentang nikmat Allah iman dan Islam, geterima Quran endatu tanya itanya orangnya lahir dalam bentuk iman dan Islam kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka para hamba Allah, setiap orang-orang mukmin yang punya akal yang sempurna, artinya yang mau memikirkan untuk apa ini hidup, hidup ini kan kepiatan, udepnya kan kepiatan, Allah pegat. So pegah udepnya kan kepiatan, Tuhan pegah udepnya kan kepiatan, bit-bit udepnya. Hingga Allah berkata, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa anna ilaina la yurja'un.
Kapikirlah awakah kamu pegot awakah manusia kepiatan kapikir. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Kalian pikir, kalian kira-kira kami Tuhan maksudnya. Kami ini menciptakan kalian kepiatan, kesenda gurau, kemeen kapikirlah awakah? Tidak. Pasti kamu pegot. Sungguh-sungguh kami menciptakan akan diri kalian. Baik pikir-pikir kepiatan kamu pegot awakah? Dan apakah kalian pikir suatu hari nanti kalian takkan pernah dikembalikan kepada kami? Pasti. Hebat akan kalian, kokoh, kuat, bermacam-macam kehebatan yang kalian miliki. Pasti suatu hari nanti kalian akan kembali kepada kami. Jangan kalian pikir kami menciptakan diri kalian cuma hanya kesenda gurau permainan. Bukan. Maka dari itu para hamba Allah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, hidup ini adalah suatu kepastian. Binatang ji hankan kepastian ji judip. Ji adalah barang tunggangan untuk manusia. Binatang adalah barang yang dipajuh oleh manusia. Jika pasti udip, tanya adalah hidup yang pasti. Maka dari itu para hamba Allah, jangan pernah fikir lagi katanya bahawa tamita ajupeng uronyo tengah badan kokoh, tengah badan tegak, nak tani amati uro tuha nyan pendapat keliru cara mentua. Itu pendapat yang sangat-sangat salah. Kenapa salah? Allah yang mengatakan salah. Allah. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapapun di antara kalian yang kami panjangkan umur kalian, tidak kami matikan di saat kalian masih kecil, nunakisu fil khalqi kata Allah, kami balik bentuk postur kalian, kami balik. Afala yaqilun, apakah kalian tak punya otak untuk memikirkannya kata Allah? Setiap manusia yang kami panjangkan umurnya, hana kamu pumate wate obud ke kamu pupanjang umur awakah, nunakisu fil khalqi, kamu balik bentuk awakah, kamu balik di masa ubud ke oleh kata hanje karah kerok jirah lima jirah li ayah ke wate sangat urut Tuhan tinggal le kata hanje karah kerok ke kajak lang wete kajak kerok ke gaki yang dua boh longbo payah tamah tungkat tikrek dua krek, gaki yang ngen alat untuk jak payah hajaan kursi roda ngen punggung payah kajak, mata yang borojeh terang jino matakah akan kabur akan buta, pikirankah yang begitu cerdas dikala engkau masih muda masih remaja, di saat usia dirimu 80 tahun pikiranmu kamu kawa-kawa kamu cawa-cawa pikiran han pahle loading utak danyo, gigi yang tumbuh begitu rapi gigonya satu persatu permisi meninggalkan kalian, pipi kalian yang kencang yang indah dikala engkau tersenyum bahwa taat umur 80 tikurung pelo oh kakem bele urang akan ikem iblis yau ji nunakisu fil khalqi kata Allah, kami balik bentuk diri kalian. Afala yaqilun kata Allah, apakah diri kalian tak punya otak untuk memikirkannya? Maka para hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah kesempatan kesehatan ini. Pergunakanlah saudaraku sekalian, tubuh yang mentang kekar, tubuh yang mentang sehat, pikiran yang mentang begitu waras, mata yang begitu terang. Singkat cerita, nikmat Allah yang ke Allah berhadir bak pisik danyo, pergunakanlah untuk rukuk sujud menyembah Allah dan perbaikilah dimanapun yang keliru. Tiap malam nak ber, i gampong deo nak ber, i masjid nak ber, i melatah nak ber, bak dayah nak ber. Kenapa kau sia-siakan akan hidupmu? Kenapa kau sia-siakan akan kesehatan yang Allah berikan kepadamu? Bukanlah dalam bahasa yang mulia pernah dikatakan bahwa kun dunyaka muwasilatan tuwasiluka ila jannatil ula.
Jadikanlah segala dunia yang kau miliki, pangkat, jabatan, kedudukan, harta yang kau miliki, kesehatan yang kau miliki, suatu kendaraan yang menyampaikan dirimu kepada surga tinggi dan suci. Hai, demikianlah nasihat singkat Iba ulun tuan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha sirran wa alaniyah la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin wa ahlikil kafirin wal munafiqin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa ahlikil kafirin wal munafiqin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafirin wal munafiqin. Allahumma ahlik أعداءنا وأعداء الدين وأهلك الكافرين والمنافقين. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.